Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada perkuliahan Sistem Telekomunikasi. Saat ini kita ada di pertemuan sesi ketiga. Pada pertemuan sesi ini akan mengambil topik mengenai sistem telekomunikasi telepon yang terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu pertama akan menjelaskan mengenai prinsip konvensional telepon, kedua adalah mengenai transmisi, switching, dan signaling, ketiga mengenai signaling antar telepon, dan yang keempat mengenai penomoran telepon. Baik, untuk yang pertama mengenai prinsip konvensional telepon, istilah resmi untuk jaringan telepon tetap atau istilahnya kita kenal dengan fixed telepon atau telepon rumah adalah yang dinamakan dengan PSTN. PSTN sendiri itu adalah merupakan singkatan dari Public Switch Telephone Network. Jadi secara pengertiannya PSTN ini merupakan jaringan publik yang bersifat circuit switch dan pada awalnya disiapkan untuk komunikasi telepon atau layanan suara. Yang masuk ke dalam karakteristik PSTN diantaranya adalah akses analog suara dengan pita frekuensi antara 300 sampai 3400 Hz, kemudian juga bersifat circuit switch. Yang ketiga memiliki bandwidth kanal data di 64 kbps, bersifat fix sehingga mobilitasnya sangat terbatas, juga dapat diintegrasikan dengan jaringan lainnya seperti halnya ISDN. Untuk prinsip kerja telepon sendiri itu mungkin bisa dijelaskan dari prinsip kerja dari mikrofon, di mana mikrofon ini merupakan sebuah transducer yang bisa mengubah sinyal-sinyal akustik atau gelombang akustik suara menjadi sinyal listrik. Di dalam gambar 1 dapat dijelaskan bahwa di situ terdapat serbuk-serbuk karbon yang di mana serbuk karbon ini akan mempengaruhi arus yang mengalir pada tahanan. Serbuk karbon ini tentunya dipengaruhi oleh getaran dari membran diafragma. Jadi suara kita akan membentur pada membran diafragma, dan membran diafragma kemudian akan mengubah pergerakan dari serbuk-serbuk karbon sehingga mempengaruhi terhadap nilai tahanan dan tentunya akan mempengaruhi pada arus itu sendiri. Sehingga dengan begitu gelombang akustik kita akan berubah menjadi sinyal-sinyal listrik di mana arusnya akan berubah-ubah. Dan di sisi penerima sebetulnya kebalikannya, di mana sinyal-sinyal listrik ini akan mempengaruhi terhadap elektromagnet telepon, dan elektromagnet telepon ini kemudian akan membentuk diafragma besi sehingga menggetarkan gelombang akustik sehingga bisa didengar oleh telinga kita, atau itu disebut kita kenal dengan speaker. Kemudian di sini juga kita dapat mengetahui perangkat-perangkat atau bagian-bagian utama dari telepon. Di sini memang yang kita bahas adalah telepon secara konvensional karena ini adalah sebagai basic. Meskipun saat ini telepon konvensional ini sudah tidak banyak digunakan lagi, tetapi beberapa prinsip kerjanya itu masih digunakan dan memang harus dipahami oleh mahasiswa. Seperti kita ketahui bahwa untuk bagian-bagian dari telepon sendiri ada saklar standar atau hop switch atau cradle switch, ya. Itu adalah untuk memutuskan hubungan arus, ya, DC. Kemudian juga ada bell-nya atau ring-nya, kemudian ada dialer-nya, juga ada hybrid. Nah, hybrid ini memiliki fungsi untuk memilah antara mikrofon dan speaker. Kemudian juga ada mikrofon, tentunya tadi transducer yang mengubah gelombang akustik menjadi listrik, dan juga di satu lagi di sisi lainnya adalah ada speaker mengubah listrik-listrik menjadi gelombang akustik. Nah, itu yang bagian pertama. Yang bagian kedua ini mengenai transmission, switching, dan signaling. Ini menjadi bagian utama pada proses telekomunikasi menggunakan telepon, yang juga prinsip ini masih digunakan sampai saat ini di telepon-telepon yang modern. Nah, seperti kita ketahui, transmisi adalah proses pengangkutan informasi antara titik-titik dari satu sistem atau jaringan. Nah, di sini ada dua aspek utama dalam transmisi. Yang pertama adalah media transmisi atau juga disebut dengan medium transmisi. Yang kedua adalah teknik transmisi. Misalnya di situ ada modulasi ataupun multiplexing. Nah, ini media transmisi yang dipakai pada jaringan telepon itu meliputi bisa menggunakan kabel tembaga,
yang kedua kabel serat optik ini berbasis cahaya, dan yang ketiga adalah gelombang radio yaitu berbasis frekuensi atau wireless yang ada di udara. Itu transmisi. Kemudian tentang switching, kalau switching ini diartikan sebagai mekanisme untuk menyambungkan antar kanal komunikasi sehingga trafik telekomunikasi dapat dialirkan dari pengirim ke penerima. Ya, jadi switching ini seperti saklar, ini mekanisme penyambungan antara pengirim dan penerima. Perangkat switching ya pada jaringan telepon sendiri itu berupa central exchange. Ya, dengan adanya central exchange ini maka cukup hanya sepasang kawat saja dari user ke sentral. Selanjutnya bila ada beberapa sentral maka kita memerlukan beberapa kabel lagi sehingga bisa menghubungkan antar sentral. Jadi telepon ini beberapa telepon hanya terhubung ke sentral sehingga dia kemudian sentral inilah yang mengatur switching antara telepon satu dan telepon lain. Ya, bisa rekan-rekan mahasiswa lihat di gambar 5 ya. Gambar 5 ini bagaimana penyambungan sebuah telepon yang tadinya hanya berupa jaring, tapi dengan adanya sentral cukup hanya menghubung ke sentral, dan sentral inilah yang berfungsi sebagai switching bagaimana dia bisa mengkoneksikan antara telepon yang satu dengan telepon yang lain. Di gambar 6 pun bisa dilihat sentralnya, dan di gambar 7 bisa dilihat di situ adalah perkembangan switching ya, dari yang manual kemudian menggunakan elektromagnetik, dan sekarang switchingnya kita sudah menggunakan switching digital. Oke. Dan yang terakhir ada tentang signaling. Signaling merupakan mekanisme memungkinkan entitas jaringan untuk membangun dan memelihara session koneksi dalam jaringan ya. Contoh signaling pada saluran lain adalah sebagai berikut. Misalkan pada off hook condition, sentral ini akan memberitahu bahwa pelanggan telah mengangkat hook telepon ya. Artinya DC loop-nya terhubung, di situ akan ada jaringan atau akan ada saluran yang menyala dan memberikan ada panggil ke pelanggan. Dan dial, kondisi yang kedua itu di mana pelanggan memanggil digit-digit tertentu untuk diterima oleh sentral ya. Dan yang ketiga on hook condition, di mana sentral memberitahu bahwa pelanggan telah mengakhiri panggilan, subscriber loop terputus, dan kemudian membersihkan sambungan dan menghentikan billing gitu ya. Nah, itu contoh signaling, lebih detailnya di lecture note bisa rekan-rekan baca. Nah, di sini juga ada signaling antar telepon dan sentral, yang tentunya ini yang menjadi dua jenis yang saat ini mungkin masih digunakan juga. Yang dulu itu konvensional itu berupa rotary dialing atau pulse dialing, dan juga ada yang dinamakan tone dialing. Tentunya tone dialing inilah yang saat ini berkembang terus. Contohnya adalah sinyal DTMF, di sana di gambar 12 bisa dilihat. Keuntungan dari tone dialing ini bisa lebih cepat ya dalam memilih digit ya. Ketika kita memilih digit angka ini kecepatan waktunya sama, kesalahan panggilannya lebih sedikit, dan pensinyalan ke ujung-ujung juga dimungkinkan, dan bisa kita menambahkan tombol-tombol lainnya selain angka gitu ya. Sedangkan pada rotary itu mayoritas yang digunakan adalah angka saja gitu ya. Dan yang terakhir adalah tentang penomoran telepon. Secara teknis ini merupakan identitas dari subscriber atau line. Di sini secara internasional ada struktur penomoran menurut spesifikasi E164, di mana struktur nomor telepon internasional ini terdiri dari 4 bagian, yaitu international prefix, country code, trunk prefix, area code, dan juga yang terakhir adalah subscriber number. Nah, itu yang akan dipelajari di sesi ketiga ini. Rekan-rekan bisa menambah keilmuan dengan menggunakan referensi lain, dan silakan bagi rekan-rekan dibaca lecture note-nya, PowerPoint-nya, juga video pembahasan singkat ini, dan jangan lupa untuk dikerjakan kuisnya untuk menguji kemampuan pemahaman, dan yang terakhir adalah yang paling utama adalah dikerjakan tugasnya. Demikian untuk sesi 3 kali ini. Terima kasih banyak atas atensinya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.